Selamat hari Minggu, Ibu Bapak dan keluarga yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Hari ini bacaan kita terambil dari surat 1 Petrus pasal 1 ayat 1 sampai ayat 12. Ibu Bapak dan keluarga yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, mengawali renungan kita di ibadah saat ini. Saya mau menyampaikan bahwa pasti sangat menyenangkan apabila kita selalu dapat berkumpul bersama semua anggota keluarga dalam keadaan yang sehat dan baik. Apalagi kalau keberadaan keluarga masih lengkap. Ada papa, ada mama, ada opa, oma, opung, ada kakak, ada adik, semuanya pasti dalam suasana yang gembira. Apalagi kalau ada perkumpulan-perkumpulan keluarga yang biasanya mungkin sebelum masa pandemi masih bisa kita lakukan. Mungkin arisan keluarga 1 minggu 1 kali atau 1 bulan 1 kali. Dan dalam masa-masa pandemi ini kita belum bisa melakukannya kembali. Tapi untuk mengingat hal itu pasti adalah situasi yang sangat menyenangkan, yang sangat menggembirakan. Bukan berarti bahwa keberadaan keluarga kita tidak lengkap, lalu kita merasakan tidak bahagia, tapi tetap dalam keadaan apapun, berkumpul bersama dengan keluarga baik lengkap maupun tidak lengkap, selama hati kita selalu saling menyayangi, maka itu adalah hal yang menyenangkan. Ibu bapak dan keluarga yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, bagi ibu bapak yang sudah berumah tangga dan tinggal di tempat lain, tentu saja ibu bapak pasti merindukan untuk berkumpul dengan orang tua, berkumpul dengan saudara-saudara yang lain. Saya yang belum berkeluarga saja, saya pun rindu untuk berkumpul bersama dengan orang tua dan saudara-saudara saya yang lain. Kami semua pun terpisah. Dan ketika mengenang kebahagiaan saat-saat susah, saat-saat senang bersama, hal itu pasti membuat kita menjadi semangat untuk menjalani hari-hari hidup yang Tuhan percayakan bagi kita. Namun demikian, ibu bapak dan saudara, kebahagiaan yang sempurna adalah ketika anugerah kasih Tuhan Yesus hadir dalam kehidupan kita, tidak hanya sebagai penyelamat, tetapi juga penolong dalam pergumulan dan tantangan hidup kita sehari-hari. Ibu bapak dan keluarga yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, Rasul Petrus mengungkapkan dalam bacaan Alkitab kita hari ini. Ia mengungkapkan yaitu kondisi umat percaya bersama keluarga mereka yang tersebar di wilayah Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia, yang saat itu sedang diperhadapkan dengan tantangan dan pergumulan. Kondisi umat percaya pada zaman para rasul penuh dengan tantangan, penuh dengan penderitaan akibat penganiayaan. Ketika umat percaya itu berkumpul menjadi satu saja, mereka ada dalam penderitaan dan penganiayaan. Apalagi dalam bacaan kita disampaikan bahwa dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar. Mereka menjadi satu saja, banyak tantangan dan pergumulan. Apalagi ketika mereka harus terpencar dan tersebar satu dengan yang lain. Sudah pasti tantangan dan pergumulan itu mereka hadapi. Sebagai manusia biasa yang memiliki keterbatasan dalam menghadapi berbagai tekanan, pergumulan dan tantangan, umat diminta untuk tetap konsisten dengan iman percaya mereka. Tantangan serta penderitaan yang mereka alami dan hadapi ternyata tidak melunturkan kesetiaan mereka untuk tetap percaya dan menaruh pengharapan kepada Kristus. Bahkan terkadang mereka harus mengalami berbagai penganiayaan yang tidak hanya membuat mereka menderita, tetapi nyawa
nyawa menjadi taruhan atas kesetiaan iman mereka. Situasi dan kondisi tersebut pasti meresahkan bagi seluruh anggota keluarga mereka. Karena itu, ibu bapak dan saudara-saudara, Rasul Petrus menuliskan nasihat pastoralnya untuk memberi semangat dan kekuatan kepada umat percaya agar tetap tegar dalam iman dan menghadapi apapun yang akan terjadi dalam kehidupan mereka. Itu yang ada dalam bacaan kita saat ini. Dalam suratnya Rasul Petrus mengatakan bahwa hidup setiap orang percaya ada dalam kasih dan perlindungan Tuhan Yesus. Ia tidak hanya memberi kepada kita kehidupan untuk berkarya, melainkan juga menganugerahkan keselamatan dari dosa melalui kematian dan kebangkitannya. Itu ada dari ayat 2 sampai ayat yang kelima dalam bacaan kita tadi. Umat disebut sebagai orang percaya bukan hanya soal status. Perubahan diri, tidak mengikuti Kristus lalu kemudian menjadi mengikuti Kristus tidak hanya sebatas sampai di situ. Melainkan lebih dari itu, Rasul Petrus menjelaskan bahwa orang percaya adalah orang yang membuka diri dan kehidupannya bagi Kristus Sang Juru Selamat. Orang percaya adalah orang yang dipilih, masuk dalam rencana Allah, menerima penebusan dan pembebasan dari perbudakan dosa, dan mengalami kasih karunia serta damai sejahtera yang sejati yang datangnya dari Allah. Dengan menerima anugerah Allah dalam Kristus Yesus, ibu bapak dan saudara, orang percaya mempunyai hidup dalam kepastian untuk kehidupan hari ini, masa depan, bahkan sampai pada akhir zaman. Oleh karena itu ibu bapak dan saudara-saudara, Rasul Petrus memberikan nasihat pastoralnya kepada jemaat yang merupakan masyarakat pendatang dan sedang mengalami tekanan dengan berkata kepada mereka, bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Itu yang Rasul Petrus sampaikan. Rasul Petrus menjelaskan bahwa tantangan seberat apapun yang dialami oleh orang percaya pada saat itu, namun jika dihadapi dengan iman yang tertuju hanya kepada Tuhan Yesus, maka semuanya pasti dapat diatasi dengan baik. Jadi penderitaan yang dialami oleh setiap orang percaya, baik orang percaya pada masa Rasul Petrus maupun kita sampai dengan saat ini dan masa seterusnya, adalah cara Tuhan Yesus untuk melihat kualitas kesetiaan kepadanya. Seperti emas yang fana yang harus diuji kemurniannya, demikian pula dengan iman percaya yang harus juga melewati proses untuk diuji kemurniannya. Ibu bapak dan keluarga, ada sebuah kisah yang saya pun dengar cerita ini, saya pun dengar kisah ini ketika saya masih berusia kanak-kanak. Ketika itu konflik Ambon terjadi, konflik kerusuhan Ambon terjadi. Saya baru berusia sekitar 9 tahun pada saat itu. Tapi kemudian pada awal-awal masa pecahnya konflik di Ambon, ada sebuah kisah yang sangat menginspirasi. Kisah itu kisah martir. Kalau saya tidak salah ingat, salah seorang remaja, dia pun bahkan belum menginjak usia pemuda. Dia masih menginjak usia remaja. Namanya kalau tidak salah adalah Roy Pontoh. Roy Pontoh dengan teman-teman sepelayanannya, teman-teman sekolah minggunya di Ambon pada masa itu, dia bersama dengan kakak-kakak layan. Kalau di Ambon itu sebutnya sekolah minggu Tunas Pekabaran Injil. Kalau di sini kita sebutnya Pelkat PA dan Pelkat PT. Kalau di GPM disebutnya Sekolah Minggu Tunas Pekabaran Injil, SMTPI.
Mereka melakukan retret untuk remaja-remaja, untuk anak-anak usia PT. Dan ketika mereka melakukan retret itu, dalam perjalanan pulangnya mereka harus melintasi wilayah atau daerah saudara-saudara kita yang mayoritas pemukimannya dihuni oleh saudara-saudara kita yang beragama Muslim. Mereka satu truk karena mereka retret. Mereka satu truk, mereka dalam perjalanan pulang di salah satu daerah itu mereka dicegat. Semuanya disuruh turun, semua tanpa terkecuali, perempuan laki-laki semuanya disuruh turun dari truk. Bukan dari truk Ibu Bapak dan Saudara, dari bus. Mereka disuruh turun dari bus. Kemudian mereka diminta untuk harus mau menyangkal Yesus. Harus berani menyangkal Yesus dan mengucapkan 3 kalimat syahadat. Ketika hal itu terjadi satu persatu, bahkan ada juga yang sudah berani untuk menyangkal Yesus walaupun dengan hati yang sangat berat. Karena mereka baru pulang retret Ibu Bapak dan Saudara. Artinya mereka baru pulang mengasingkan diri untuk dapat lebih dekat dengan Yesus. Tapi ketika mereka pulang dari retret belum sampai di rumah, tantangan sudah mereka hadapi. Jadi bisa kita bayangkan bagaimana beratnya mereka harus melakukan penyangkalan. Tibalah pada kesempatan Roy Pontoh. Dan ketika sampai pada Roy Pontoh, walaupun dalam usia yang masih sangat remaja, ketika dia diminta untuk menyangkal Yesus, cepat, sangkal itu Tuhanmu, begitu. Dia bilang dengan logat Ambon dia sampaikan begini, Beta Laskar Kristus. Kali pertama dia sampaikan Beta Laskar Kristus. Pedang Ibu Bapak, mereka jadi ketika pecah perang di Ambon itu senjatanya belum ada senjata api tapi masih senjata tajam. Dengan pedang yang sangat panjang dia ditebas dari bagian belakang. Kali kedua dia diminta untuk menyangkal Yesus. Dia tetap mengatakan, Beta Laskar Kristus, saya Laskar Kristus. Dia masih juga ditebas. Dan ketika dia diminta untuk menyangkal yang ketiga kalinya, akhirnya dia harus mati. Ibu Bapak dan Saudara, kisah Roy Pontoh, seorang remaja Kristen yang sampai akhir hidupnya dalam konflik kerusuhan Ambon tahun 1999 yang tetap mengaku bahwa dia adalah Laskar Kristus sampai akhir hidupnya, mengingatkan kita tentang prinsip iman dari seorang Paulus. Bagi Paulus, hidup adalah untuk Kristus dan mati adalah keuntungan. Itulah ujian iman yang baik dari Paulus maupun Petrus yang menjadi bacaan kita saat ini. Yang juga menekankan dalam pengajaran dan pemberitaan Injil Kristus bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak pernah mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Roma pasal 5 ayat 4-5. Jadi Ibu Bapak dan Saudara, ketekunan menurut Rasul Petrus, menurut Rasul Paulus, sama seperti apa yang diungkapkan oleh Rasul Petrus, bahwa kemurnian iman akan menjadi sempurna dan teruji ketika tantangan dan penderitaan dialami dan dijalani dengan tetap berpengharapan pada Kristus.
untuk memelihara hidup setia dan taat serta murni. Rasul Petrus tegaskan bahwa hal itu dapat terwujud ketika setiap orang percaya hidup dalam tuntunan Roh Kudus. Jadi menurut Rasul Petrus, kita, jemaat yang ada saat itu, baik yang tersebar maupun kita yang ada saat ini, kita tidak perlu khawatir dan gentar menjalani kehidupan ini karena keselamatan. Karena keselamatan telah dianugerahkan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Setiap orang yang percaya dan berpengharapan hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dari uraian penjelasan firman tadi, maka ada beberapa hal penting yang menjadi perenungan sekaligus tuntunan bagi kita selaku jemaat. Yang pertama, hidup manusia dalam kepastian, kedamaian, dan sejahtera, ketenangan, bahkan kebahagiaan, bukan datang dari apa yang dimilikinya, melainkan semata-mata karena kemurahan dan anugerah Allah. Kita tidak hidup berdasarkan apa yang kita katakan, kita tidak hidup berdasarkan apa yang orang lain katakan. Karena kalau kita hidup berdasarkan apa yang kita dan orang lain katakan kepada kita, maka sudah tentu kita pasti akan mengalami kekecewaan. Tapi ketika kita hidup dan menaruh pengharapan kita hanya pada kemurahan dan anugerah Allah, kedamaian, sejahtera, ketenangan, bahkan kebahagiaan menjadi milik kita. Kemurahan dan anugerah Allah telah digenapi dengan sempurna melalui pengorbanan, penderitaan, kematian, dan kebangkitannya. Karena itulah kebahagiaan kita di dalam Allah tidak pernah sia-sia. Harapan kita di dalam Allah tidak pernah sia-sia. Harapan kita dalam orang lain pasti sia-sia. Mengapa? Karena Allah jamin itu lewat pengorbanan, penderitaan, kematian, bahkan tidak hanya sampai di situ, melainkan sampai pada kebangkitannya. Harapan Ia berikan dan harapan itu pasti. Penggenapan sempurna inilah yang menjadi dasar kepastian keselamatan bagi setiap orang percaya kepada Yesus Kristus Juru Selamat dan memberikan damai sejahtera yang sesungguhnya. Dalam hidup ini, pasti ada tekanan, tantangan, ancaman, dan pencobaan yang dialami oleh setiap pribadi yang percaya kepada Yesus Kristus. Hal penting yang menjadi perbedaan mendasar adalah orang percaya menghadapi berbagai pergumulan dengan tetap bergantung pada kasih dan perlindungan Tuhan Yesus. Sehingga keadaan yang sulit yang dialami orang percaya tidak menyeret orang percaya, ibu bapak, saudara dan saya kepada tindakan yang meninggalkan iman. Tetapi pencobaan yang dialami bukan untuk kesia-siaan, melainkan sebagai proses menuju kematangan dan kedewasaan serta kemurnian iman. Ibu bapak dan saudara, dalam perjalanan hidup ketika menjalani naik dan turun pergumulan hidup bukan hanya dalam pelayanan tapi juga dalam pekerjaan, bahkan dalam kehidupan rumah tangga dan kehidupan pendidikan dan sebagainya. Saya pun pernah mengalami hal tersebut. Dalam arti pernah mengalami naik dan turunnya proses kehidupan yang membuat saya terus belajar sampai dengan saat ini. Dan dalam proses naik turun perjalanan tersebut, saya mengingat satu nasihat yang disampaikan oleh ibu saya. Ibu saya selalu mengatakan bahwa kalau kita mau semakin dekat dengan Tuhan, kalau kita mau dekat dengan Tuhan, jangan dikira bahwa tantangan itu akan pergi dengan sendirinya. Jangan kira bahwa kita tidak akan lagi menghadapi yang namanya tantangan dan cobaan. Tetapi anak Tuhan yang mau semakin dekat dengan Tuhan, pasti banyak tantangan dan cobaan yang harus dihadapi. Itu untuk dekat dengan Tuhan.
Banyak orang yang mungkin salah berpikir bahwa kalau saya dekat dengan Tuhan, oke, hidup saya aman, hidup saya tenang, hidup saya senang-senang saja, saya tidak akan lagi menghadapi pencobaan dan tantangan. Sehingga ketika ada cobaan dan tantangan yang dihadapi, hidupnya lalu menjadi down. Merasa bahwa Tuhan tinggalkan. Karena seakan-akan kalau dekat dengan Tuhan itu tidak ada lagi tantangan. Rasul Petrus mengatakan hal yang sebaliknya yang dialami oleh jemaat-jemaat yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia. Pun bagi kita semua saat ini, bahwa ketika kita mau semakin dekat dengan Tuhan, tantangan dan cobaan itu semakin mendera. Tantangan dan cobaan itu semakin keras kita jalani. Tapi disitulah letaknya kita diuji, kita dimurnikan. Pribadi dan persekutuan jemaat yang percaya kepada Kristus Yesus seharusnya menjadi agen dan komunitas yang menunjukkan kualitas yang berbeda. Ketika ada masalah, pada umumnya ketika ada masalah atau ada kekerasan yang terjadi pada umumnya, maka pasti akan direspon juga dengan kekerasan. Tetapi sebagai orang percaya, kita diajak untuk tidak melakukan hal sedemikian rupa. Tapi kita diminta ketika ada kekerasan, kita datang hadir dan membawa damai. Damai itu kita wujudkan melalui kasih yang sudah Yesus berikan lewat pengorbanan, lewat penderitaan, kematian, bahkan kebangkitannya bagi kita. Kita diminta untuk menjadi agen dan komunitas yang menunjukkan kualitas yang berbeda. Kalau orang melakukan kekerasan kepada kita dan kita membalasnya dengan kekerasan, apa beda kita dengan mereka? Sehingga kita diminta untuk menunjukkan kualitas yang berbeda. Ketika menghadapi dan mengalami tekanan dan cobaan bahkan ancaman, maka satu-satunya dasar pengharapan dan tempat berlindung hanyalah Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah menebus segala ciptaannya dengan darahnya yang kudus. Pribadi dan persekutuan jemaat justru menjadi contoh di tengah-tengah kehidupan bersama dengan masyarakat dalam menyikapi, menghadapi, bahkan mengalami pencobaan. Gereja dalam perjalanan sejarahnya tidak pernah berhenti menghadapi dan mengalami pencobaan. Tidak pernah berhenti menghadapi dan mengalami yang namanya tekanan, bahkan ancaman kematian. Rasul-rasul dalam perjalanannya memberitakan Injil, mereka pun harus menghadapi kematian dan mengalami kematian tersebut. Namun demikian di dalam perjalanan sejarah itu pula tampak jelas, gereja di Babat justru semakin merambat. Bukan karena gereja kuat, ibu bapak dan saudara. Bukan karena gereja kuat dan hebat, melainkan Kristus Yesus Juru Selamat yang memberikan kekuatan dan kehebatan itu bagi gereja, ibu bapak, saudara dan saya. Sehingga segala bentuk pencobaan justru membuat gereja semakin berkualitas. Hal lainnya yang tidak boleh diabaikan, dan hal ini juga tersurat maupun tersirat dalam surat Rasul Petrus, yaitu bahwa ancaman, penderitaan, pencobaan tidak selalu datang dari luar gereja, melainkan juga dapat datang dari dalam gereja. Tidak hanya faktor eksternal, ibu bapak dan saudara-saudara, ada juga faktor internal. Karenanya hidup bersama Kristus, setiap orang percaya, setiap keluarga adalah merupakan benteng yang kokoh untuk berbagai bentuk penggembosan hidup iman dari dalam persekutuan jemaat.
Dan dalam rangka mensyukuri perjalanan pelayanan Pelkat PKB GPIB pada tanggal 11 Juli yang lalu. Dan juga Pelkat Gerakan Pemuda GPIB pada tanggal 15 Juli. Serta menyambut peringatan Hari Anak Nasional yang akan kita laksanakan, yang akan kita rayakan pada tanggal 23 Juli. Pesan pastoral surat 1 Petrus ayat 1, surat 1 Petrus pasal 1 ayat 1 sampai 12 jelas menegaskan bahwa damai sejahtera yang dialami karena menerima anugerah keselamatan dalam Kristus Yesus Juru Selamat seharusnya menggema, mengisi semua ruang kehidupan yang ada dalam keluarga, mulai dari generasi orang tua, lalu generasi muda, bahkan generasi anak-anak. Keutuhan keluarga yang mengalami damai sejahtera hidup bersama dengan Kristus Yesus pasti akan menjadi karakter kuat bagi kehidupan jemaat dan gereja. Dan pasti juga akan mewarnai kehidupan masyarakat yang majemuk yang di dalamnya gereja ada. Hidup bersama Tuhan dalam anugerah keselamatan darinya akan mendatangkan damai sejahtera. Selamat berproses dan hidup di dalam pengharapan yang pasti kepada Yesus Kristus Tuhan yang terus-menerus mendatangkan damai sejahtera bagi kehidupan kita. Amin. Untuk merespon firman Tuhan yang telah kita dengarkan, bersama-sama kita menyanyi dari Gita Bakti 89, bait 1 dan 2, Dunia Ini Untuk Kemuliaan Tuhan. Jemaat, bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, marilah berdiri untuk mengucapkan pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut, masing-masing kita mengaku. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat disilahkan duduk. Kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita tundukkan kepala, kita rendahkan hati, dan kita menghadap Tuhan, membawa pergumulan kita di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang kekal kudus, yang bertahta dalam kerajaan sorga yang mulia. Di
saat ini ya Tuhan kami menghampiri hadirat-Mu, seraya bersyukur dan berterima kasih untuk anugerah, kasih, kebaikan, dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk kelayakan-Mu bagi setiap kami dalam ibadah di saat ini. Biarlah ibadah kami ini Tuhan boleh berkenan menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Baik kami yang masih harus melakukan ibadah dari rumah-rumah kami masing-masing, maupun ibadah yang saat ini sedang dilaksanakan di GKK 2 ataupun yang di pos Taman Adiasa. Tuhan Yesus memberkati pelayanan kami, memberkati pemberian diri kami dalam ibadah ini. Terima kasih Bapa di surga dalam kesempatan doa kami saat ini. Kami mau berdoa bagi setiap umat-Mu yang ada di Jemaat Kasih Karunia Parung Serap Ciledug, baik dari sektor pelayanan 1 sampai sektor pelayanan 6, pun yang ada di pos pelayanan Taman Adiasa, dari orang tua lanjut usia, hingga anak-anak yang ada dalam kandungan ibu. Tuhan Engkau tahu setiap kami dengan segala pergumulan kami, dengan segala pekerjaan kami, dengan segala aktivitas keseharian kami. Bahkan Engkau tahu sampai ke kedalaman hati kami Tuhan. Untuk itu ya Bapa kami berdoa menyerahkan setiap kami. Biarlah Tuhan Engkau berkenan mendengar segala pergumulan kami, Engkau berkenan mendengar segala kerinduan hati kami. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa bagi keluarga-keluarga yang kami doakan saat ini. Kami doakan untuk keluarga Edwin Hutagalung, kami berdoa untuk keluarga Dwi Adi Cahyono, kami berdoa untuk keluarga Lawrence Rafael Matatula, kami berdoa untuk keluarga Tardiono, kami berdoa untuk keluarga Effendi Manulang, kami berdoa untuk keluarga Joni Dompas, kami berdoa untuk keluarga Onisimus Huwae, kami berdoa untuk keluarga Sri Wahyuni Mambu, kami berdoa untuk keluarga Baharaja Marbun, kami berdoa untuk keluarga Janet Hitipiu, kami berdoa untuk keluarga Nyonya Marlina Berutu, kami berdoa untuk keluarga Nyonya Ellen Zai, kami berdoa untuk keluarga Erikson Simangunsong, dan kami berdoa untuk keluarga Nol di Tampanguma. Tuhan Engkau berkenan memberkati dan menyertai setiap keluarga-keluarga ini, bahkan seluruh anggota-anggota keluarga mereka Tuhan berkati. Tuhan dengar, Tuhan sahuti setiap doa dan pergumulan yang mereka naikkan secara diam-diam kepadamu ya Tuhan. Kami juga berdoa dan terus menopang di dalam doa kami untuk jemaat-Mu yang ada dalam kelemahan tubuh. Kami berdoa untuk Bapak Sabar Saragi, kami berdoa untuk Bapak Edwin Hutagalung, kami berdoa untuk Ibu Kristi Siregar Simanungkalit, kami berdoa bagi Bapak Aha Siregar, kami berdoa bagi Nyonya Elia Wastipandi, kami berdoa bagi Saudari Kristi Sukabdi, kami berdoa bagi Nyonya Nurida Sitorus, kami berdoa bagi Diaken Edward Hitipiu, kami berdoa bagi Diaken Deki Wokamau, kami berdoa bagi Penatua Ingan Tarigan, kami berdoa bagi Nyonya Riris Mayor. Tuhan Engkau berkati dan jamah mereka dalam kelemahan tubuh yang mereka alami. Engkau berkati setiap proses pemulihan, setiap upaya usaha pemulihan, pengobatan yang terus-menerus dilakukan ya Bapa, sehingga biarlah kesembuhan boleh menjadi bagian dari kehidupan mereka. Biarlah iman, pengharapan, sukacita mereka di dalam Tuhan, dalam kelemahan tubuh yang mereka alami sekalipun, iman, pengharapan, dan sukacita mereka boleh tetap kuat di dalam Engkau ya Tuhan. Bahkan Engkau berkenan memberkati juga untuk setiap anggota keluarga, suami, istri, anak-anak, saudara bersaudara, yang terus menopang, terus mendukung, terus mencintai dan mendoakan akan saudara-saudara kami jemaat Tuhan ini yang ada dalam kelemahan tubuh. Terima kasih Bapa di surga, kami juga mau bersyukur bersuka cita untuk setiap jemaat-Mu yang mengalami pertambahan 1 tahun usia dalam 1 pekan ke depan, baik usia kelahiran maupun usia ulang tahun maupun usia perkawinan mereka ya Tuhan. Kami berdoa bagi Yan Yohanes, kami berdoa bagi Nyonya Eva Susilawati Saugo, kami berdoa bagi Puja Setia Adiguna, kami berdoa bagi Bapak Aldo Matatula, kami berdoa bagi Abdiel Sobhos Yahaan, kami berdoa bagi Bapak Janer Naibaho, kami berdoa bagi Nyonya Juliana Purba Siboro, kami berdoa bagi Nyonya Maria Sukabdi, kami berdoa bagi Nyonya Ripka Sri Mulyani, bagi Nyonya Weni Anggraini, kami berdoa bagi Tunggul Julianto Marpaung, kami berdoa bagi Bapak Joni Zebua, kami berdoa bagi Nyonya Nur Hayati Marpaung, kami berdoa bagi Josephine Aritonang, dan kami berdoa bagi Malonda Rombot. Pun juga bagi keluarga-keluarga yang bersyukur bersuka cita atas pertambahan 1 tahun usia perkawinan mereka.
bagi Bapak Sabar Ganda Silaban dan keluarga, bagi Bapak Tamen Sitorus dan keluarga, bagi Bapak Sudarsono dan keluarga, bagi Bapak Victor Haposan Andreas Saragi dan keluarga. Tuhan, Engkau hadir dan lengkapi syukur sukacita yang dirasakan dan dialami oleh saudara-saudara kami dan keluarga-keluarga ini dalam pertambahan 1 tahun usia yang boleh Engkau berikan. Biarlah Engkau beri kekuatan, kesehatan, umur panjang dalam syukur sukacita mereka ya Tuhan. Sehingga mereka semua boleh mengimani bahwa mereka ada sampai dengan saat ini. Tuhan pakai mereka untuk menjadi alat berkat Tuhan bagi setiap orang yang ada di sekitar mereka. Terima kasih Bapa di surga, kami di dalam doa ini juga ya Tuhan mau terus berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang ada dalam masa-masa kehamilan. Kami berdoa bagi Ibu Christine Samosir Panjaitan, kami berdoa bagi Ibu Margareta Yuniker, kami berdoa bagi Ibu Erlia Oktaviani Simanjuntak Manulang, dan kami berdoa bagi Ibu Marla Alfons Sapteno. Tuhan Yesus, Engkau berkenan memberkati, menyertai baik ibu maupun janin yang ada di dalam kandungan. Biarlah Engkau beri kekuatan, Engkau beri kesehatan bagi ibu dan bayi yang ada dalam kandungan ya Tuhan. Lewat setiap makanan, lewat setiap minuman yang dikonsumsikan, biarlah semuanya itu Tuhan boleh mendatangkan kekuatan bagi pertumbuhan janin yang ada dalam kandungan maupun ibu ya Tuhan. Bahkan Engkau berkenan memberkati untuk para suami dan keluarga, orang tua, mertua, saudara-saudara bersaudara yang terus mendampingi, terus menopang dan berusaha menghadirkan suasana yang penuh dengan sukacita. Tuhan berkati, Tuhan sertai mereka. Pun juga kami berdoa bagi ibu-ibu yang ada dalam masa-masa menantikan proses kelahiran. Kami berdoa bagi Ibu Karina Watihelu Tampu Bolon. Kami berdoa bagi Ibu Olga Sianturi Aritonang. Tuhan, dalam pengharapan dan penantian mereka, kami berdoa Tuhan Yesus hadir dan terus pegang tangan mereka ya Tuhan. Terus memberikan kekuatan dan pengharapan yang pasti bagi para ibu-ibu kami ini ya Tuhan yang ada dalam masa-masa menanti kelahiran. Tuhan selalu beserta bersama-sama dengan mereka. Engkau tuntun, Engkau sertai para medis yang akan menangani proses kelahiran ini. Engkau sertai mereka dengan hikmat-Mu ya Tuhan. Sehingga hikmat-Mu akan menuntun para medis untuk menangani proses kelahiran daripada Ibu Karina dan Ibu Olga ini dengan lancar dan dengan baik ya Tuhan. Kami berdoa juga menyerahkan untuk seluruh anggota keluarga yang selalu mendukung dan menopang para suami, anak, keluarga, orang tua. Tuhan juga memberkati menyertai mereka dalam masa-masa penantian. Biarlah kehadiran mereka boleh terus-menerus mendatangkan sukacita dan berkat bagi para ibu yang ada dalam masa-masa menanti kelahiran ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami yakin pada waktu-Mu yang tepat, saudara-saudara kami ini, ibu-ibu yang terkasih ini akan menjalani proses kelahiran dengan baik hanya oleh karena kemurahan dan cinta kasih-Mu bagi kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga di saat ini ya Tuhan mau berdoa untuk kehidupan bangsa dan negara kami, untuk pemerintahan kami dari yang pusat sampai ke daerah-daerah ya Tuhan. Engkau berkati para pemimpin bangsa dan negara kami, para pemimpin daerah-daerah kami dengan hikmat dan kebijaksanaan yang daripada-Mu ya Tuhan, dengan kekuatan dan kesehatan yang daripada-Mu Bapa, sehingga mereka dapat mengambil setiap kebijakan, dapat mengambil setiap keputusan yang terbaik untuk kehidupan kami selaku warga negara Indonesia Tuhan. Kami pun selaku warga dan negara, warga bangsa dan negara, kami pun dapat mengikuti setiap ketetapan, setiap kebijakan yang telah diatur dengan baik oleh pemerintahan bangsa dan negara kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa untuk setiap aparat TNI Polri, untuk setiap gugus tugas yang bekerja, berjuang sampai dengan saat ini dalam penanganan pandemi COVID-19. Tuhan berkati, Tuhan sertai kehidupan mereka. Bahkan kami berdoa ya Tuhan untuk setiap pribadi, setiap pihak, para medis yang bekerja di rumah sakit untuk menangani para pasien COVID-19. Tuhan Engkau berkati, Engkau sertai setiap mereka, baik sebagai dokter, sebagai juru rawat, sebagai petugas administrasi, petugas kebersihan, atau siapapun ya Tuhan yang memberi diri dalam menangani pasien COVID-19 di rumah sakit ya Tuhan. Engkau berkati, Engkau sertai mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk pasien COVID-19 yang sampai dengan saat ini masih terus berjuang untuk melawan COVID-19 yang mereka derita ya Tuhan. Bapak Engkau hadir, berikan kekuatan, berikan
semangat dan sukacita bagi mereka ya Tuhan. Sehingga di tengah-tengah sakit penyakit yang mereka alami, mereka boleh tetap berpengharapan teguh pada Engkau, sumber kesembuhan, sumber kesehatan yang sejati bagi kehidupan setiap umat manusia. Terima kasih Bapa di surga, ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Bapak dan keluarga yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita telah selesai dengan bagian pemberitaan firman dan juga doa syafaat. Silahkan dilanjutkan dengan tata ibadah yang sudah ada dalam ibadah saat ini, yaitu bagian persembahan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.